A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak RT, kemudian pengurus Masjid Al-Barakah beserta seluruh jajarannya, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, guru-guru kami, ayah bundaku, seluruh jemaah salat subuh pagi ini, insya Allah kita semua selalu dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Karena Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah masuk minggu yang kedua. Kita sudah berada di minggu yang kedua di bulan Muharram. Mudah-mudahan dengan pergantian tahun dari 1444 Hijriah ke 1445 Hijriah ini, kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Karena ada sahabat Rasulullah namanya Al-Asqafi. Dia datang kepada Rasulullah, dia bertanya, minta nasihat. Apa kata Al-Asqafi itu kepada Rasulullah? Ya Rasul, tolong beri aku nasihat. Habis itu setelah kau beri aku nasihat, aku tak perlu bertanya lagi tentang hal lain kepada engkau. Apa kata Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Qul amantu billahi summastaqam. Katakan kau beriman kepada Allah, setelah kau katakan beriman kepada Allah, summastaqam, kemudian kau beristiqomah, wahai sahabatku Al-Asqafi. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nasihat Rasulullah luar biasa. Pendek, singkat, padat, tapi Al-Asqafi tak mau lagi bertanya tentang hal lain. Ternyata dengan keistiqomahan itu, beriman kepada Allah, maka itu adalah menjadi lebih baik. Bapak Ibu, baca Quran istiqomah, sholat berjamaah istiqomah, bersedekah istiqomah. Semuanya kalau sudah istiqomah, insya Allah kita akan meraih keberkahan dari Allah. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ayah bundaku yang Allah muliakan, kita semua meraih syafaatul uzmah, pertolongan yang besar besok dari Rasulullah di hari kiamat. Mudah-mudahan kita nanti diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, subuh kali ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah. Maka dari hadis itu kita kasih judul 4 permata dalam tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh kita ini Bapak Ibu ada permata yang luar biasa. Tapi kalau permata itu bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya, maka manusia itu akan semakin tinggi dan semakin mulia di hadapan Allah. Tapi kalau tak pandai, na'udzubillah, maaf cakap, lebih hina daripada hewan. Kalau tak pandai menggunakan permata itu,
Dan permata dalam tubuh manusia ini Bapak Ibu, dia tak bernilai harganya. Kalau emas dah jelas harganya, satu emas sekian. Berlian dah jelas harganya. Tapi kalau dalam diri manusia tak ada nilai harganya, maka yang menilai itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada nilai Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atu jawharin fi jismi bani Adam, yuziluha arba'atu asya. Kata Nabi Bapak Ibu, arba'atu jawharin fi jismi bani Adam. Ada 4 permata di dalam tubuh anak Adam. Dalam tubuh kita ini ada 4 permata. Yuziluha arba'atu asya. 4 permata itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yuziluha, dia bisa hilang. Apa yang menyebabkan dia hilang? Arba'atu asya. Ada 4 macam ulama. Jadi permata ini ternyata bisa hilang kalau ada 4 macam ulama. Amal jawharu, adapun keempat permata itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1, fal aklu. Yang pertama apa? Akal. Jadi akal ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebab kalau manusia sudah tidak berakal, maka dia boleh tak sholat. Jadi kalau ada orang hari ini, saya tak mau puasa Pak Ustaz, tak apa-apa dulu, hilang akal dulu. Pak Ustaz, saya tak mau puasa lagi, saya tak mau sholat lagi, silahkan, asalkan akalnya lagi hilang. Jadi kalau ada laporan ke polisi, kemudian barang hilang, rupanya yang mengambil tuh agak kurang Pak, hilang dulu akalnya. Mau tak polisi memproses Pak? Tak mau dong. Kenapa? Gilo rupanya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akal penting. Jadi hati-hati dengan akal ini. Ketika manusia itu bisa menggunakan akalnya dengan baik, maka insya Allah manusia itu akan lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau tidak pandai menggunakan akal itu dengan baik, dia lebih hina daripada hewan. Ditulis oleh Allah dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah? Ujung ayat itu, ulaika kal an'am. Mereka itu lebih hina daripada hewan. Balhum adol, bahkan lebih hina. Kenapa manusia itu lebih hina? Ada tadi kata Allah sebelum ayat itu, walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh yang paling banyak nanti masuk ke dalam neraka itu ada 2 golongan. Yang pertama golongan jin, yang kedua golongan manusia. Kenapa itu yang paling banyak nanti dicampakkan oleh Allah dalam neraka? Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tak pernah gunakan sebaik-baiknya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tak pernah melihat dengan matanya. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tak pernah mendengar dengan telinganya. Intinya Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, semua itu bisa kita lakukan hati dengan baik, kemudian mata bisa kita gunakan dengan baik, telinga bisa kita gunakan dengan baik. Ketika akal manusia itu dia bisa gunakan untuk kebaikan, maka semua itu akan ngikut Bapak Ibu. Tapi kalau tidak, na'udzubillah min dzalik. Apa kata Allah lagi? Ulaika kal an'amim bal hum adal, ulaika humul ghafilun. Mereka itu kata Allah lebih hina daripada hewan, bahkan lebih hina daripada hewan. Ulaika humul ghafilun. Maka mereka termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ini akal Bapak Ibu. Yang kedua apa kata Rasulullah? Waddinu, agama. Jadi agama itu permata Bapak Ibu. Yang ketiga wal haya'u, rasa malu. Yang keempat wal amalus soleh, amal soleh. Itu permata Pak. Akal, agama, rasa malu, amal soleh. Yang 4 ini ayah bunda saudaraku yang dimuliakan Allah bisa hilang juga kalau ada 4 macam. Apa itu? Ini yang pertama, fal ghadabu yuzilul akla. Marah. Jadi marah itu ternyata yuzilul akla Bapak Ibu, dapat menghilangkan akal. Iya tuh Bu. Kalau orang dah marah-marah lagi, hilang tak akal orang tuh kalau dah tak kontrol Bu. Marah hilang Pak. Jangankan marah itu, maaf cakap, membunuh orang kadang-kadang kalau dah hilang akal tuh mau terjadi Pak. Siapa contohnya yang sudah diponis hukuman mati?
Pangkat jenderal tapi marah Pak. Apa terjadi? Disuruh nyerang bunuh. Itulah dia. Bapak dah tahulah siapa lah itu kan. Itu contoh Pak. Ada orang hari ini dia tak bunuh Pak Ustaz, tapi dia marah luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Disebutnya nama kebun binatang itu semuanya Pak. Karena marahnya tadi. Jadi hati-hati juga ternyata ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, wal hasadu yuzilud dinah. Hasad dengki dapat menghilangkan agama. Yang ketiga, wattama'u yuzilul haya. Tamak atau rakus dapat menghilangkan rasa malu. Hari ini banyak terjadi Pak. Malu itu tak ada lagi. Kenapa? Ada rakus yang luar biasa dalam dirinya. Dah pakai rompi, dah tersangka, dah terdakwanya, dah ada aja lagi kan. Ada lagi. Dah banyak dapat duit kan? Ada aja lagi. Minta maaf. Masya Allah. Memang minta maaf luar biasa. Tapi rasa malu itu dah hilang Bapak Ibu. Dah mulai hilang. Yang terakhir, wal ghibatu tuzilul amal soleh. Ghibah itu menceritakan aib buruk orang lain. Tuzilul amal soleh, dapat menghilangkan amal soleh. Banyak kita sedekah, rajin kita masjid, tapi rajin pula menggibah. Hati-hati Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Hilang amal soleh. Insyaallah dalam waktu yang singkat ini kita akan bahas hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bahas yang pertama mengenai akal. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada permata yang luar biasa namanya akal tadi. Maka di dalam kitab Nazaihul Ibad, kitab ini disarahkan oleh seorang ulama asal Indonesia namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kenapa dibuat ujungnya Al-Bantani? Berarti berasal dari Banten. Jadi kita belum pernah mendengar nama daerah kita ini, Kulim ini. Siapa nama Syekh di sana? Ulama Sipulan Al-Kulimi. Atau belum pernah Pak? Berarti Kulim. Belum ada kita nengok lagi Bapak. Jadi semua itu Bapak Ibu, Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang Banten. Belajar dia di Mekah Al-Mukarramah. Belajar di Madinah. Setelah belajar Bapak Ibu, dia jadi guru juga di sana. Setelah dia jadi guru, banyak murid-muridnya yang sudah menjadi ulama besar. Kalau di Indonesia, murid-muridnya yang diantaranya terkenal menjadi ulama besar, itulah pendiri ormas terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Itu murid beliau. Almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, murid beliau. Murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian almarhum Kiai Haji Hasim Asy'ari, murid beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Meninggal pun Bapak Ibu di Mekah Al-Mukarramah. Jadi di Mekah itu punya kebijakan, kalau 5 tahun lebih kurang nanti kuburan itu dibongkar. Ada nama tempatnya Maklah. Dibongkar, setelah dibongkar kemudian dipindahkan. Tapi suatu saat ketika membongkar kuburan Syekh Nawawi Al-Bantani, ternyata Bapak Ibu jasadnya masih utuh. Masih utuh. Seperti mana dia meninggal dunia, maka seperti itu juga, tak ada pun satu pun rusak dagingnya. Tak ada satu pun. Jadi dilaporkan kepada pemerintah, ternyata dicari tahu rupanya ulama besar pernah mengajar di Mekah. Maka diputuskanlah jangan dipindahkan kuburan Syekh Nawawi Al-Bantani ini, tetaplah di situ sampai hari ini Bapak Ibu. Kuburannya tetap di Maklah. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ternyata akal ini bisa kita sempurnakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa kata Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi? Ikmalul akli ittiba. Menyempurnakan akal ini ternyata Bapak Ibu dapat kita lakukan. Pertama, ridwanillahi ta'ala. Ini yang pertama, ridwanillahi ta'ala, meraih ridho Allah. Jadi meraih ridho Allah itu tak cukup hanya doa, tak cukup ibadah Bapak Ibu. Ada ikhtiar yang mesti kita lakukan untuk meraih yang namanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau amal kebaikan ini Allah dah ridho, ada aman tuh Bapak Ibu. Ada kadang orang banyak amal kebaikan, tapi kadang Allah tidak ridho dengan amal itu. Ada niat yang tak baik, tak juga jadi Pak. Tapi ketika amal seseorang itu sudah diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang selalu kita minta. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal, pengen kita masuk ke dalam surga itu Bapak Ibu atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meraih ridha itu bagaimana Pak
Ustaz? Yang pertama, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, meraih redho Allah itu raih yang pertama redho orang tua. Jadi ketika kita ingin meraih keredoan Allah, ini yang pertama kuncinya raih redho orang tua. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang dia tidak menyinggung perasaan ayah emaknya, Pak. Dia tidak menyakiti perasaan ayah emaknya. Tapi banyak hari ini orang membuat orang tua itu menangis bukan karena sikapnya, tapi karena kerinduan yang dibuat, bukan karena akhlaknya jelek, tapi karena kerinduan yang dibuat anaknya kepada ayah emaknya, sehingga emaknya pun menangis dan meneteskan air mata. Tak balik-balik, tak menelpon-nelpon, Pak. Ini jemaah saya di Harapan Raya itu, Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, selesai ngisi pengajian majelis taklim sore, dia datang bertanya, Pak. Datang bertanya itu menangis, Masya Allah, luar biasa. Apa yang dia tanya? Pak Ustadz, saya punya anak, Pak Ustadz. Anak saya itu ada 3 orang. Luar biasa Bapak Ibu, 3 orang. Kalau secara materi mungkin anak saya pekerjaan dah sukses, Pak Ustadz. Yang satu kerja di Jakarta, di Kementerian Keuangan. Dalam hati saya, ini bukan yang dirjen pajak kota, enggak nak ya. Tapi enggak, kerja di Jakarta. Yang satu lagi Bapak Ibu di instansi provinsi. Yang ketiga di pemerintah kota. Kok lengkap anaknya komplit. Ayah emaknya ini pensiun. Jadi kami dah pensiun, Pak Ustaz. Rumah kami besar. Anak tak mau tinggal satu pun sama kami. Rumah besar, Pak. Tapi difasilitasi rumah kami sama anak yang di Jakarta itu. Nanti pembantu dibayar, Pak. Luar biasa. Kami tinggal ke masjid. Tapi kadang satu kerinduan yang menangis saya, Pak Ustaz. Apa itu, Bu? Kadang anak saya jarang menelpon, pulang pun jarang. Padahal yang dekat Pekanbaru dekat, Pak. Coba bayangkan. Saya tanya, di mana tinggal yang di Pekanbaru nih, Bu? Ada di Rumbai 161, Pak Ustaz. Berapalah jarak Rumbai ke rumah dia di Kelapa Sawit itu? Berapalah jarak Panam ke Kelapa Sawit Harapan Raya, Bapak Ibu? Di akhir pekan pun bisa pulang. Atau kadang-kadang pulang dari kantor singgah sebentar ke rumah mak ayah. Apa kabar mak ayah? Sehat-sehat? Dan nanti balik dulunya. Luar biasa. Tapi kadang Bapak Ibu kerinduan itu yang dimuliakan Allah. Maka suatu ketika kata beliau pernah dia menangis, Pak. Menangis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa yang dia tangisi? Biasanya kadang-kadang anak itu adalah dalam sebulan itu pulang. Ini sebulan itu tak pulang, Pak. Apa yang terjadi ayah bunda yang dimuliakan Allah? Mau menelpon ke anaknya takut mengganggu pekerjaan. Akhirnya Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, sang suami tidak tahan lagi menengok istrinya menangis saja, Pak. Diteleponlah anaknya. Nah, apa kabar? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nih makmu mau ngomong. Apa yang disampaikan kepada ibu istrinya? Nih anak awak menelpon. Bohong dah, Pak. Bohong, Pak. Anak awak nelpon. Padahal yang nelpon siapa, Pak? Suaminya. Kenapa? Untuk menyenangkan istri. Jadi bohong yang diperbolehkan itu boleh, Pak. Ada, Pak. Pertama, bohong ketika ingin menyelamatkan orang, ingin dibunuh. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada seorang pemuda yang dikejar oleh orang kafir, kemudian ketika itu Bapak Ibu lewat di depan Rasulullah, bersembunyi di sebalik Rasulullah SAW di dalam sebuah gua. Lalu ketika itu datang orang kafir, Muhammad, apakah kau melihat si fulan lari di sini? Mendengar itu Bapak Ibu bergeser Rasulullah. Bergeser sedikit Rasulullah. Semenjak aku di sini, aku tak melihat yang kalian cari. Padahal di belakangnya, Pak. Cuman Rasulullah berbohong untuk kebaikan. Tapi jangan pula kita diamalkan lagi itu Bapak Ibu. Nanti apa kata suami? Dek, nampak dompet abang di sini. Bergeser pula dia. Semenjak saya bergeser di sini, Bang, tak ada nampak dompet abang. Padahal diselamatkan isinya, Bang. Ini tak boleh Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini untuk menyelamatkan orang mati, tapi kalau menyelamatkan piti tak boleh. Ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini jamaah yang pertama. Yang kedua, untuk menyenangkan istri boleh. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah pulang dari perang, lalu ketika itu tidak ada makanan yang dimasak oleh Aisyah. Aisyah tahu bahwasanya Rasul ini sukanya makan daging kambing, Pak. Tapi tak ada lagi yang dimasak. Maka ketika itu ada sepotong roti dengan asam cuka. Lalu ketika itu apa kata Aisyah? Wahai istri, wahai suamiku, hanya inilah makanan yang bisa kita nikmati hari ini.
cuman sepotong roti, inilah asam cuka. Bisa kita bayangkan Pak asam cuka. Awak membayangkan asam cuka itulah keripik kon yang Pak. Asam Pak, namanya lah asam tambah cuka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Marah ke Rasul? Tidak Bapak Ibu, tapi diambil oleh Rasulullah roti tadi, diambilnya sedikit, dicelupnya dekat asam, lalu dimakannya. Ketika Rasulullah memakan, tersenyum Rasulullah, ayah bunda. Kalau Aisyah ketika itu menengok suaminya memakan itu, mulailah gelisah, bahaya dia asam, tak enak. Tapi apa jawaban Rasulullah? Wahai istriku, makanan ini tak pernah seenak ini yang aku rasakan dibanding yang dulu. Padahal Pak asam Pak. Tapi ibu jangan pula coba asam cukup baru di rumah lagi kan. Jadi suami pula mengamalkan, tak pernah kau memasak seenak ini dia. Alhamdulillah. Jadi diamalkan juga boleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang luar biasa, menyelamatkan orang yang mati lalu menyenangkan istri. Begitu juga lah suami ibu tadi. Anak awak menelpon, padahal yang menelpon dia Pak. Karena tak menengok istrinya menangis, menelangkup di atas kasur, akhirnya diambil HP. Assalamualaikum, senang Pak, luar biasa wajah, girang. Apa kabar nak, sehat? Biasanya ada pulang dalam 1 bulan, ini tak ada pulang. Apa kabar? Maaf mak, tak sempat balik. Apa tak sempat? Kami ada sibuk acara kantor. Apa acara kantor? Family gathering. Jadi kalau bahasa orang kini, family gathering tulisannya, gathering. Jadi ditanya, oh jauh lah acara family gatheringnya? Enggak ada mak, Pekanbaru juga. Pergi makan sama keluarga kawan kantor. Di mana? Alamayang. Masya Allah. Mendengar Alamayang itu Bapak Ibu, terbayang sama saya Pak Ustadz, dia lewat Harapan Raya nih, tak singgah ke rumah saya. Maka ketika itu saya ngomong sama anak saya, nah hati-hati nanti nak ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu, bahagia selalu. Dah mak mau pergi dulu, mau pergi acara ke masjid. Itu saja jawaban saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan sama emaknya. Apa kata saya kepada suami Pak Ustaz? Masya Allah, bang, tak mau anak awak singgah kini ke rumah. Kenapa gitu? Dia acara family gathering Alamayang, terlewat simpang kelapa sawit nih. Masya Allah. Itu yang saya spontanitas ucapkan kepada suami. Artinya Bapak Ibu, hebat pun kita hari ini, harta banyak, jabatan hebat, luar biasa, tapi ketika kita tidak meraih keridhaan orang tua, maka keridhaan Allah tak akan mengalir kepada kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita meraih yang namanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Wa mujtani bi sukhtihi, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah kita sudah melakukan itu artinya bermakna takut kepada Allah, maka kita insya Allah akan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah takut mengerjakan yang tak baik itu Bapak Ibu, maka kita baik hidup di dunia ini. Bagaimana cara kunci untuk meraih itu jamaah yang dimuliakan Allah? Inilah nasihat Rasulullah kepada Al-Asqafi. Istiqomahlah dalam beribadah. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Fusilat ayat yang 30 apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, setelah dia berkata Tuhan kami Allah, summastaqamu, dia beristiqomah, maka orang yang seperti itu apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan pula bersedih orang yang istiqamah. Apa sebab? Allah ujung ayat itu menyatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah bil jannah, dengan surga kata Allah yang telah dijanjikan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka istiqomah dalam hidup ini penting. Apalagi ini baru lebih kurang 2 pekan 2 minggu kita berada di kalender Hijriah yang terbaru. Maka istiqomah ini ada 3 Pak. Pertama ada namanya istiqomahlah kita dalam beribadah kepada Allah. Ada sahabat Rasulullah namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban radhiyallahu anhu ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, sahabat Nabi yang selalu berangkat ke masjid dan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Tak pernah tinggal Pak, tak pernah tinggal.
Bayangkan dari rumah Sa'ban menuju masjid untuk tempat sholat dengan Rasulullah itu lebih kurang 4 jam perjalanan. Jadi kalau dia pengen sholat subuh Pak, tengah malam itu udah berangkat. Kalau kita hari ini tak jauh lagi Pak, sekilo pun tak ada lagi. Setiap RT kadang dah ada masjid, tinggal melangkah. Tapi banyak juga kadang orang tak mau melangkah. Maka perjalanan yang paling berat itu bukanlah pergi jalan-jalan ke luar negeri. Kalau ada PT itu bisa. Tapi perjalanan yang paling berat adalah ke masjid Pak. Ke masjid Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Sa'ban radhiyallahu anhu itu selalu dia sholat dengan Rasulullah. Suatu subuh ketika Rasulullah memimpin sholat subuh berjamaah, Rasul tengok ke belakang. Tapi Rasul di samping menengok itu Bapak Ibu, dia menengok siapa sahabatnya yang belum hadir. Itu Rasulullah Pak. Jadi kalau itu kita lakukan kini, tengok ke belakang siapa yang tak ada. Oh Bapak si Fulan, itu udah datangi rumahnya, besok datangnya tuh Pak. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah memimpin sholat, tengok ke belakang tak nampak sahabatnya Sa'ban. Lalu ketika itu Rasul bertanya, Rasul belum mulai sholat, wahai sahabatku, di mana sahabat kita Sa'ban? Dia selalu hadir dan selalu berada di pojok paling kanan. Kenapa subuh ini nggak datang? Apa kata sahabat yang lain? Ya Rasul, kami nggak tahu di mana Sa'ban. Kalau begitu kita tunggu dulu Sa'ban. Dia selalu hadir sholat dengan kita, tunggu dia dulu. Apa akhirnya ditunggu Bapak Ibu, waktu terus berjalan datanglah sahabat dari belakang mengatakan, ya Rasul, kalau kita tunggu Sa'ban khawatir waktu nanti akan habis, lebih bagus kita sholat, kalaupun Sa'ban nanti datang terakhir, dia bisa masbuk ya Rasulullah. Akhirnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Rasul lanjut sholat subuh. Selesai sholat subuh, berzikir, berdoa, ditengok Sa'ban nggak datang Pak. Nggak datang Sa'ban itu sholat subuh berjamaah. Datang Rasul bertanya, wahai sahabatku, siapa yang tahu rumah Sa'ban? Antarkan aku. Jadi kalau itu dilakukan hari ini sama Pak RT, tengoknya siapa warga tak datang. Nampak Bapak si Fulan, mana Bapak si Fulan tak datang. Datanglah 5 orang ke rumahnya. Insya Allah besok datang ke masjid Pak. Tapi itu dulu. Kalau sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadanglah datang, ada juga ndak tiba-tibanya loh. Lah dijongok ndak juga datang ke masjid dah. Lah dikasih bantuan ndak juga ke masjid dah. Tapi bantuan genionya. Ini marah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang sahabat, "Ya Rasul, saya tahu di mana rumah Sa'ban, antarkan aku ke rumahnya." Pergilah perjalanan Pak, sempatlah Rasulullah duha di jalan. Kaget Rasulullah, perjalanan yang jauh. Masya Allah. Sampailah di rumah Sa'ban, diketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang membuka pintu itu istri Sa'ban Pak. Kaget istrinya, yang datang itu Rasulullah. Ditanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Benarkah ini rumah sahabatku Sa'ban? Benar. Di mana sahabatku Sa'ban suamimu? Kenapa enggak datang subuh berjamaah? Dia selalu datang, maka aku datang. Mulai menangis Pak. Apa jawaban beliau? Ya Rasul, suamiku tak pergi ke masjid itu, rupanya sudah selesai kami kebumikan tadi ya Rasulullah. Sudah meninggal. Ini Bapak Ibu. Jadi ke masjid itu kita sampai mati Pak. Sampai mati Bu. Janganlah mati baru ke masjid. Ke masjid itu sampai tua, jangan dah tua baru ke masjid. Dia ada tipi orang ni Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Solat berjamaahnya tak nia ada Pak. Tak nia ada Bu. Tapi gotong royong memanjik-manjik kata itu naik ya. Masya Allah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biarlah dulu. Bisa jadi beko dengan memanjik itu kan pas waktu zuhur. Azan itu dekat toalu, dokek telingonya, hidayah langsung masuk Pak. Turun ke bawah tuh langsung sholat dia. Bisa jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena hidayah itu tak tahu dari mana datangnya Bapak Ibu. Rupanya meninggal dunia. Setelah itu apa kata Rasulullah SAW? Suaminya sudah meninggal dunia, istrinya bertanya, wahai Rasulullah, tapi kematian suamiku ada 3 yang dia ungkapkan, saya tidak tahu ya Rasulullah maknanya. Apa itu? Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang bagus? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya?
Saya yang tak mengerti apa maksud ini ya Rasulullah. Dijelaskanlah oleh Rasulullah Bapak Ibu. Pertama, kenapa tidak lebih jauh? Tidak lebih jauh itu bermakna kata Rasulullah, karena perjalanan itu sudah jauh Pak, rumahnya lebih kurang 4 jam. Maka ketika Sa'ban meninggal dunia dinampakkan pahalanya oleh Allah setiap dia melangkah ke masjid itu. Ini Sa'ban ganjaran pahalamu. Kau ditempatkan seperti ini, maka Sa'ban itu merasa menyesal Bapak Ibu. Kenapa rumahku tidak lebih jauh Pak? Kalau semakin jauh semakin besar pahalanya Bapak Ibu. Jadi kalau ayah bunda jamaah subuh yang dimuliakan Allah, hari ini langkah kita dari rumah itu ada 50, katakanlah 50. Maka setiap langkah yang pertama digugurkan dosa, langkah yang kedua diangkat derajatnya. Jadi kalau 50 Pak, berapa gugur dosa? Dibagi 2, 25 gugur dosa, 25 diangkat derajat. Maka dari siku nanti pulang hitunglah langkah awak. 2, 3, sibuk-sibuk menghitung, disapu di kawan. Kemana Pak? Pulang, lupa pulonya lah Pak. Balik lagi ke belakang, jangan balik, pulang aja lah. Insya Allah Allah tuh takkan lupa memberikan ganjaran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Apa bermaknanya suatu subuh ketika itu Sa'ban berangkat ingin pergi sholat berjamaah, lalu dia pakailah dingin Pak tengah malam. Itu sekarang subuh aja udah dingin, tengah malam dingin luar biasa. Maka Sa'ban ketika itu dipakai baju lapis pertama yang baru, maka dipakai lapis yang kedua untuk menutupi, kalau bahasa kita lah sekarang mungkin jaketnya lah, supaya tidak terlalu dingin. Pergilah Sa'ban berangkat. Di tengah jalan berjumpa dia dengan seorang bapak yang sudah tua, yang juga ingin melaksanakan ibadah. Ketika itu kedinginan, dibukalah jaket tadi, baju lapis yang pertama di luar tadi, lalu dipasihkan sama bapak tadi, supaya bapak itu tak terlalu dingin Bapak Ibu. Maka dinampakkan pahala oleh Allah. Sa'ban, ini gambaran pahalanya. Maka Sa'ban merasa menyesal Pak, kenapa tidak yang baru? Baju baru itu dikasih pahala lebih besar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Kenapa tidak semuanya suatu pagi Sa'ban itu disiapkan minum? Ini segelas minum, ada sepotong roti. Jadi roti Arab itu dengan roti kulim itu beda-beda Pak. Kalau roti Pekanbaru ini kecil-kecil, kalau roti Arab itu kadang-kadang. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dibagilah, datang pengemis minta, dia belum makan, haus. Air tadi Bapak Ibu dibagi 2, separuh untuk Sa'ban, separuh untuk pengemis yang minta tadi. Roti dibagi 2, separuh untuk pengemis, separuh untuk Sa'ban. Silahkan makan. Maka menolong yang seperti itu saja ganjarannya luar biasa. Maka Sa'ban menyesal di akhir hayatnya. Kenapa tidak semuanya dulu aku beri? Kalau semuanya dulu aku beri, maka aku akan meraih yang namanya pahala lebih. Masya Allah Bapak Ibu. Ini luar biasa. Artinya jemaah saudaraku yang dimuliakan Allah, maka hari ini macam mana kita ini bisa bersedekah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diucapkan oleh Sa'ban, keistiqomahannya jauh pun perjalanan dia tetap beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi mesti kita sadari jemaah, setiap kita melakukan ibadah itu selalu syaitan itu mengganggu dan hadir dalam ibadah kita. Betul apa tidak Bu? Betul Pak. Maka juga dijelaskan dalam kitab Nasuhul Ibad ini, meraih kunci pintu surga itu ternyata yang pertama arafallahu ta'ala fa'atuh. Kenali Allah, setelah kita kenali Allah, taati Allah. Yang kedua, wa arafa syaitan fa'asahu. Kenali syaitan fa'asahu, lalu durhakai syaitan. Kalau kita dah kenal dengan syaitan, oh syaitan itu selalu hadir. Ternyata setiap kita ibadah, syaitan itu selalu hadir mengganggu. Jangan kau ke masjid lagi, jangan kau ke masjid, di rumah aja lah, di situ syaitan hadir Pak. Bahkan jangankan seperti itu, dah sampai kita ke masjid ini jamaah, syaitan pun datang dalam ibadah kita. Macam mana kita tak khusyuk. Kadang-kadang kita baca Quran pun syaitan hadir dalam bacaan Quran kita. Kenapa orang sekarang lebih gampang dan lebih cepat untuk membaca Al-Quran? Malas Pak.
Mengantuk. Syaitan itu datang, Pak. Tapi ketika kita buka Facebook, tidak mau ngantuk, Pak. Ini ada apa dengan hal demikian? Syaitan hadir. Luar biasa. Jadi ternyata kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa arafa syaitan fa asahu, kenali syaitan itu lalu durhakai. Bagaimana cara mengenalinya? Cara mengenalinya setiap kita melakukan kebaikan, syaitan hadir. Setiap melakukan kebaikan, syaitan selalu hadir. Sekarang bagaimana solusinya? Lawan syaitan itu setiap kita melakukan kebaikan. Kalau dah bisa kita melawan, sukses, Pak. Lawan terus, jangan diikut. Maka selalu bisikan itu ada. Sholat pun kita ada diganggu. Allahu Akbar. Kadang maaf cakap Allahu Akbar. Dah ingin usuk, Pak. Kadang-kadang terbaca juga merek baju kawan di belakang. Tengah sholat Allahu Akbar. Maka sunnah pergi sholat itu pakai pakaian yang polos, tak bermerek. Apalagi yang pertama baju kaos oblong, lalu nanti di belakang tulisan dulu, Pak. Kalau polos alhamdulillah, kalau tak polos parah, Pak. Yang di depan lo, yang di belakang orang imam baca ayat, dia membaca merek baju kawan itu semuanya tuh. Setan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi alhamdulillah, kalau dulu Bapak Ibu orang bikin laporan keuangan itu ditempel di depan. Tahun-tahun 2000 kan itu modelnya dulu, papan tulis laporan keuangan masjid ini. Sekarang sudah hijrah, Pak. Dibuat di samping kayak Masjid Al-Barokah. Ada yang buat di belakang. Kenapa? Kalau dibuat di depan parah, Pak. Allahu Akbar. Imam baca Fatihah, dia baca laporan keuangan. Tapi kalau hari ini dibuat di samping dibaca juga parah juga lagi tuh. Nauzubillah min. Itu parah juga lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama akal. Sekarang apa yang dapat menghilangkan akal itu? Kita langsung bahas ke sana, kaitkan. Fal ghadabu yuzilul akla. Marah itu dapat menghilangkan akal. Maka Nabi dalam hadis lain menegaskan la taghdab faradada miraran. Diulang-ulang tuh, Pak. Jangan kau marah. Berulang-ulang. La taghdab. Jangan kau marah. Karena marah itu nanti pintu masuknya syaitan ke dalam diri kita ketika kita marah tidak terkontrol. Maka marah itu boleh marah tuh, Pak. Tapi marah itu adalah marah yang keluar kata-kata doa. Saya pernah membaca artikel Imam Masjidil Haram, Pak, Syekh Abdurrahman As-Sudes. Apa yang ditulis dalam artikel itu? Kalaulah bukan karena marah ibundaku, mungkin aku tak bisa menjadi imam di Masjidil Haram dan takdir Allah yang paling utama. Itu Bapak Ibu. Kalaulah bukan karena marahnya ibuku, maka aku tidak akan mungkin menjadi imam di Masjidil Haram, dan yang paling utama semua itu adalah takdir Allah. Marah ibu, Pak, Syekh Abdurrahman As-Sudes. Lalu diceritakanlah di situ, Masya Allah. Apa yang diceritakan? Ternyata apa kata beliau? Saya dulu ketika kecil lasaknya sama kayak anak-anak yang lain. Suatu saat pernah ibundaku memasak di Mekah itu untuk jamaah dengan kuali yang besar. Kalau ibaratkan mengacau daging, Pak, mengacau daging besar itu, datanglah saya ambil pasir, saya lempar ke dalam kuali. Semua orang jengkel dengan saya, kata beliau. Tapi satu, ibundaku jengkel, tapi jengkel ibuku ketika itu marah. Wahai anakku Abdurrahman, memanglah nak tak bisa dimakan yang kami masak ini lagi. Tapi ibu marah kepada engkau, mudah-mudahan kau besok besar jadi imam di Masjidil Haram tuh. Itu begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ibu, marah sama suami, jangan ucap kata-kata yang ini. Abang ini pulang lambat belum? Jangan pulang-pulang lagi. Itu tak pulang-pulang besok dah. Hati-hati itu dah, Bu. Jadi jangan seperti itu. Ini contoh, Pak. Jadi doa itu apa sebab? Fa innal malaikatu amin. Malaikat itu mengaminkan apa yang keluar, apa lagi yang keluar dari mulut seorang ibu. Jadi hari ini kadang-kadang ada seorang ibu marah, anak tak tahu diuntung, kata dia kan. Anak ini begini disebutnya. Hati-hati Bapak Ibu. Mungkin 1 tahun belum, 2 tahun belum, 3 tahun belum, 4 tahun belum. Tapi nanti akan ada masanya. Apa masanya? Masya Allah. Entah 5 tahun baru dikabulkan Allah. Karena dulu pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus sebagai doa kepada anak-anak. Nauzubillah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini marah. Maka marah itu dapat menghilangkan akal. Lalu yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua permata itu kata Rasulullah? Waddinu, agama.
Jadi agama itu Bapak Ibu tidak hanya identitas, tapi agama itu bagaimana kita melakukan kegiatan amaliyah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jembatan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat menghilangkan agama itu? Wal hasadu yuzilud dina. Hasad, kedengkian, maka dapat menghilangkan agama. Maka jamaah, hasad, kedengkian itu munculnya penyakit di hati. Maka hati itu ada 3 tingkat. Pertama, paling tinggi Bapak Ibu, hati itu disebut dengan qalbun salimun, hatinya selamat. Hati selamat itu macam mana Pak Ustaz? Hati yang selamat itu jemaah, baik ibadahnya, baik akhlaknya. Itu luar biasa. Tapi ada di bawah itu namanya qalbun maridun, hatinya sakit. Hati sakit itu rajin ibadah Pak. Baca Quran rajin, sholat rajin, sedekah rajin, tapi akhlaknya tak baik. Apa sebab? Ada kedengkian di hati. Nengok kawan tak senang dia Pak. Ini ya, hati juga nih. Ini nomor 2. Ada yang parah lagi, qalbun mayyit, hatinya mati. Kalau hati yang mati itu jemaah yang dimuliakan Allah, nih. Kalau yang hati mati itu ibadah dia tak mau sama sekali, tak mau Pak. Solat tak mau, puasa tak mau, pokok tak mau ibadah. Akhlaknya parah lagi. Nauzubillah min dzalik. Maka di dalam udah masuk waktu ya. Masyaallah. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, maka dalam Al-A'raf ayat 179 tadi jelas, yang masuk ke dalam neraka itu karena yang pertama ciri jin dan manusia itu nih dia, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tak pernah gunakan hati dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Penyakit banyak di dalam Pak. Penyakit itu banyak di dalam. Penyakit itu luar biasa. Jadi dapat nanti menghilangkan agama. Maksud menghilangkan agama ini ayah bunda yang dimuliakan Allah, bukan identitas agama kita hilang, tidak. Tapi identitas itu yang hilang adalah amaliyah kita dalam beragama. Dimakan karena ada hati yang tak baik, ada kedengkian yang tak baik di dalam diri kita. Muncul itu Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana solusi untuk itu? Imam Al-Ghazali mengatakan, pertama, perbanyaklah mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Jadi ketika kita ada muncul itu di hati Pak, astaghfirullahaladzim. Yang kedua, perbanyaklah zikrullah, mengingat Allah. Apa itu? Anta subhanallah, anta alhamdulillah, anta Allahu akbar, entah la ilaha illallah, entah ibadah. Ibadah wajib itu termasuk zikrullah, ibadah ghairu mahdhah termasuk juga zikrullah. Contoh qobliyah subuh, itu zikrullah kepada Allah. Kita datang ke masjid sudah zikrullah kepada Allah. Maka ketika kita semakin ingat kepada Allah, maka penataan hati itu menjadi lebih baik. Yang ketiga, apa solusinya? Kata Imam Al-Ghazali, qiraatul Quran. Rajin baca Quran. Baca Quran itu bisa kita buka mushaf, bisa pakai HP. Tapi kalau luar biasa Bapak Ibu, Al-Quran ini kelebihannya ketika kita memegang Al-Quran ini saja dapat pahala. Apalagi membuka dan membaca isinya. Ada orang yang membaca di handphone boleh, tapi dia tak dapat pahala memegangnya karena itu bukan mushaf, HP. Tapi ketika membaca tetap sama dapat pahala. Nah begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Boleh. Tapi jangan pula salah kaji. Oh kalau gitu pulang dari Siko nanti pegang Quran. Ngapa ya pegang Quran? Pahalo. Jadi pegang Quran aja membuka Anda. Ini salah paham nih Bapak Ibu. Tetap dibaca dengan sebaik-baiknya. Begitu memegang Al-Quran dan membacanya. Memegangnya saja sudah diberikan pahala. Membacanya lagi luar biasa akan diberikan pahala. Jelas dalam hadis Rasulullah. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran akan diberikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan itu sama pahalanya dengan 10. Kata Rasulullah. Ketika kita membaca alif lam mim berarti 3 huruf. 30 pahala kita dapat Pak. Alif lam mim saja 30. Belum yang lain panjang. Begitu maknanya. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, malu wal haya'u. Saya tak baca dan tak terjelaskan lagi, baca saja Bapak Ibu. Yang ketiga, permata itu wal haya'u, rasa malu. Apa yang dapat menghilangkan rasa malu itu? Yang dapat menghilangkan rasa malu, wat tama'u yuzilul haya. Tamak rakus dapat menghilangkan malu. Jadi sifat manusia itu memang kata Nabi Muhammad, kalaulah dia diberikan satu lembah emas, maka dia akan minta lembah emas yang kedua.
Tetapi semua itu bisa terkontrol dengan cara bagaimana? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Yang terakhir, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wal amalus soleh. Amal soleh. Apa yang dapat menghilangkan? Wal ghibatu tuzilul amal soleh. Ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Ingat Bapak Ibu, dalam surah Al-Asr, apa kata Allah? Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Semua kita ini rugi, Pak. Tapi kalau kita tak mau rugi, ada 4. Pertama, illal lazina amanu, beriman. Yang kedua, ini dia permata yang kedua, yang keempat ini. Wa amilus sholihat, amal soleh. Jadi Bapak Ibu, sekecil apapun amal yang kita lakukan, tetap ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi besar, tapi yang penting syaratnya mesti ikhlas dalam beribadah. Mudah-mudahan 4 permata ini dapatlah kita raih dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang harapan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua meraih ketakwaan tadi. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.